Shalom TLCC, kurang kenceng, mestinya bisa lebih kenceng lagi walaupun sedikit. Shalom. Oke. Bersyukur kita bisa di sini kembali beribadah lagi. Walaupun kita nggak seberapa, tapi kita yakin ya iman kita ada di dalam Yesus. Mari kita saat teduh sejenak. Kita mau fokuskan diri kita, arahkan hati kita hanya untuk Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk siang hari ini kita bisa berkumpul lagi untuk beribadah dan untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tuhan kiranya tolong kami supaya kami bisa fokus dan bisa mendengarkan firman-Mu dan bisa membagikannya kepada orang-orang di sekitaran kami. Kasih Tuhan Yesus hanya di dalam nama-Mu berdoa. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan lagu pujian Tiap Langkahku Diatur Oleh Tuhan. Karena kita percaya setiap langkah kita selalu Tuhan yang pimpin. Langkahku diatur oleh Tuhan dan tangan kasih-Nya memimpinku di tengah badai aku dan hatiku. Tiap langkah Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku diantarnya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa sorga yang bakal. Di saat iman kita lemah, Tuhan yang menguatkan kita. Waktu imanku mulai lemah dan bila jalanku hampir sesat, pandang juru selamatku yang esa. Aku kuat sebab Tuhan dekat tiap langkahku. Tiap langkah ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku diantarnya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa sorga yang bakal tiap langkahku. Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku diantarnya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah surga yang bakal. Ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku diantarnya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga. Hingga nanti aku tiba. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa sorga yang baka, di rumah Bapa sorga yang baka. Yang bakal
biru bawah surga yang bakar. Bertepuk tangan untuk Tuhan kita. Amin. Bentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati kita, pikiran kita hanya untuk Tuhan. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil di dalam kehidupan kita, karena Tuhan selalu membantu hidup kita sepanjang aktivitas dan kegiatan kita. Roh Kudus hadir di sini. Hadir di sini. Ngalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata. Karena Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus hadir di sini. Roh Kudus hadir di sini. Di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata. Karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar. Bekerja tiada yang mustahil bagi orang percaya. Karena Roh Allah bekerja di antara kita. Nyanyikan lagu ini sekali lagi. Roh Kudus hadir di sini. Hadir di sini. Mengalir di bait suci. Mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata. Karena Roh Allah sedang bekerja. Bagimu Tuhan, tiada yang mustahil dan tiada yang sukar. Bila Roh Allah turut bekerja, tiada yang bagi orang percaya. Karena Roh Allah bekerja, tiada yang mustahil dan tiada yang sukar. Bekerja, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Bekerja di antara kita. Kita tiada yang mustahil bagimu Tuhan. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar. Biar Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Kita mau berdoa siang hari ini. Tuhan Yesus, Allah yang baik, terima kasih Tuhan. Kami percaya bahwa Roh Kudus-Mu bekerja di antara kami pada siang hari ini. Kami percaya bahwa Roh Kudus-Mu diam di antara kami pada siang hari ini. Percaya Bapa bahwa setiap kata daripada firman yang akan disampaikan pada siang hari ini akan memberkati kami, akan menegur kami, akan menguatkan kami, akan menjadikan kami pribadi-pribadi yang lebih baik lagi untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan
pekerjaan Tuhan yang Tuhan sudah percayakan pada kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, urapi bibir hamba-Mu, setiap ucapan yang keluar biarlah merupakan ucapan yang dipimpin oleh kuasa Roh Kudus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Terima kasih, selamat siang. Apa kabarnya? Baik, puji Tuhan, luar biasa ya. Kita mau tetap bersemangat, kita mau tetap bersuka cita, kita mau tetap belajar firman Tuhan pada siang hari ini. Pada siang hari ini saya masih dengan nats yang sama seperti ibadah yang pertama tadi, dari 1 Korintus pasalnya yang keempat, ayatnya yang pertama sampai kelima. Saya akan membacakannya bagi kita bersama. Tuhan adalah satu-satunya hakim. Demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah, yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Bagiku sedikit sekali artinya, entahkah aku dihakimi oleh kamu atau oleh suatu pengadilan manusia. Malahan diriku sendiri pun tidak kuhakim, sebab memang aku tidak sadar akan sesuatu, tetapi bukan karena itulah aku dibenarkan. Dia yang menghakimi aku ialah Tuhan. Karena itu janganlah menghakimi sebelum waktunya, yaitu sebelum Tuhan datang. Ia akan menerangi juga apa yang tersembunyi dalam kegelapan, dan ia akan memperlihatkan apa yang direncanakan dalam hati. Maka tiap-tiap orang akan menerima pujian dari Allah. Demikianlah firman Tuhan. Dan siang hari ini saya memberi judul khotbah ini main hakim sendiri. Dan sebelum kita membahas lebih lanjut, saya mau mengajak kita untuk bermain sedikit dengan pikiran kita ya. Apa kira-kira kalau kita mendengar kalimat main hakim sendiri, apa sih yang ada di dalam pemikiran kita? Kita langsung terbayang headline-headline berita ya, headline-headline berita, headline-headline yang ada di koran gitu. Paling ponsel ketahuan digebukin warga gitu. Motor digebukin warga, atau pasangan selingkuh gebek lalu diarak sambil ditelanjangin gitu ya. Ini adalah hal-hal yang kita pikirkan ketika kita mendengar kata main hakim sendiri. Ada sesuatu yang dilakukan atas inisiatif, atas kehendak, atas keinginan, atas penilaian dari pribadi diri kita ataupun kolektif sebuah kelompok. Termasuk juga ketika kita bicara tentang main hakim sendiri gitu. Bagaimana sekelompok orang sedang ngumpul rame-rame terus ngomongin orang lain. Seringkali itu yang terjadi di dalam kehidupan kita. Tetapi sebenarnya apa sih hubungan nats ini? Apa sih hubungan firman Tuhan yang barusan kita baca dari 1 Korintus pasal 4 ayat yang pertama sampai kelima ini dengan main hakim sendiri? Dengan bagaimana kita memperlakukan satu dengan yang lain, meskipun ada kebenaran atau ada kesalahan, ada hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang dalam pemikiran kita. Dan kali ini saya mau mengajak kita melihat kenapa kita tidak boleh main hakim sendiri. Kalau secara hukum di dunia jelas ya, dikatakan bahwa apalagi kita di Indonesia yang merupakan negara hukum, bahwa sebagai negara hukum, ya, sebagai negara hukum biarlah penghakiman, penghukuman dilakukan oleh negara menurut melalui undang-undang negara gitu ya. Semua harus dibawa ikut dengan prosesnya gitu. Proses pengadilan, proses penyidikan dan semacamnya dan semacamnya dan semacamnya. Yang mana itu merupakan tata cara pemikiran dunia. Tetapi apa hubungannya kita sebagai orang-orang Kristen? Apa hubungannya kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus dengan apa yang kita sebut dengan main hakim sendiri ini? Saya punya dua alasan kenapa kita tidak boleh main hakim sendiri. Dan alasan yang pertama adalah sangat sederhana karena dikatakan di sini bahwa di ayat yang pertama, demikianlah hendaknya orang-orang memandang kami sebagai hamba Kristus. Kenapa kita tidak boleh main hakim sendiri? Karena kita adalah hamba Kristus. Status kita sebagai hamba Kristus menegakkan, meng-highlight, meng-underline identitas kita sebagai orang yang dimiliki oleh Kristus.
sebagai orang yang mengabdi, sebagai orang yang bekerja, sebagai orang yang melayani Kristus, sebagai orang yang dipunyai, yang dimiliki oleh Kristus. Karena kata hamba di sini tadi Pastor Muksin juga sudah menyampaikannya di dalam ibadah yang pertama gitu. Kata hamba di sini merujuk kepada pekerjaan pendayung dak bawah gitu ya. Tadi kalau Pastor Muksin menjelaskannya cukup cukup mendetail bagaimana pada zaman dahulu ada kapal-kapal perang, dan setiap kapal-kapal perang ini digerakkan oleh tenaga manusia, dan tenaga manusia yang menggerakkannya adalah mereka para budak-budak belian yang ditempatkan di dak paling bawah untuk mendorong dayung tersebut gitu ya. Jadi kata ini merujuk pada sesuatu pekerjaan yang sangat uh, sangat hina gitu sebenarnya gitu ya. Karena mereka tidak punya hak apapun selain mendorong dayung tersebut. Mereka tidak melihat matahari, mereka berbulan-bulan ketika mereka mungkin sedang perang berbulan-bulan ada di dalam dak bawah tersebut. Tidak ketemu matahari, tidak ketemu cuaca segar. Mereka hanya mungkin mendengar bunyi desir-desir laut dari dayung yang mereka kerjakan. Dan inilah posisi kita, posisi Paulus, dan yang dikatakan merujuk kepada ayat berikutnya adalah maksud ayat sebelumnya di dalam pasal ketiga, baik Paulus, Apolos maupun Kefas gitu ya, baik waktu hidup maupun mati sekarang, semua yang akan datang, semua yang dipunya, semua adalah milik Kristus. Bahwa sesungguhnya saya, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kita semua adalah milik Kristus. Kita semua adalah hamba-hamba Kristus. Kita semua adalah pelayan-pelayan Kristus. Kita semua baik hamba Tuhan yang kita katakan sebagai mungkin pemimpin-pemimpin gereja, para gembala-gembala care group, para guru-guru sekolah minggu, maupun kita yang sekedar merasa bahwa saya hanya jemaat biasa yang datang, duduk, diam, pulang gitu. Tapi setiap daripada kita punya status yang sama, setiap daripada kita punya identitas yang sama. Kita semua adalah hamba Kristus. Dan sebagai hamba-hamba Kristus, tentu namanya hamba, namanya pelayan, ada pekerjaannya, ada yang harus dilakukan gitu. Sama seperti tadi kata yang digunakan oleh Paulus yang merujuk kepada budak-budak pendayung kapal-kapal perang tersebut, budak-budak pendayung kapal-kapal pedagang tersebut, kita juga memiliki tujuan. Kita juga memiliki sebuah pekerjaan, dan dikatakan di dalam ayat 1 bagian lanjutannya, yang hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah. Wow, sebagai hamba, sebagai pelayan, bahkan secara lebih kasar dikatakan sebagai seorang budak, kita dipercayakan rahasia Allah. Dan kata dipercayakan sendiri ini merujuk kepada sesuatu yang kita kerjakan, bukan begitu ya? Ketika kita berada di dalam tempat pekerjaan kita, ketika kita berada di kantor, di lingkungan tempat di mana kita bekerja, ketika kita katakan, atasan kita mengatakan saya mempercayakan sebuah pekerjaan padamu, artinya ada sesuatu yang harus kita lakukan, kita kelola, kita kerjakan. Sesuatu itu yang dinilai, dianggap mampu untuk kita lakukan. Dan yang dipercayakan rahasia Allah. Dan kali ini Allah mempercayakan sesuatu pekerjaan bagi kita, yaitu rahasianya. Saya sudah menyampaikannya dalam 2-3 minggu yang lalu mengenai rahasia Allah ini. Merujuk kepada 1 Korintus pasal yang kedua, dikatakan, saya bacakan sekali lagi ya. Pasal kedua ayat yang ke-7 dikatakan bahwa tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia. Ya, dan rahasia yang sebelum dunia dijadikan telah sediakan Allah bagi kemuliaan kita. Ada sebuah rahasia yang sudah disampaikan, dituturkan kepada kita, dan saya mau mengajak kita mengingat kembali apa sesungguhnya rahasia itu. Apa sesungguhnya yang dipercayakan kepada kita itu. Di dalam Efesus pasal yang pertama, ayat yang 7 sampai yang ke-11. Saya akan bacakan bagi kita. Dikatakan demikian. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa yang menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab ia telah menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang ada di surga maupun yang ada di bumi. Jadi sesungguhnya rahasia pekerjaan Allah yang dipercayakan kepada kita, yang harus kita lakukan, yang harus kita kerjakan adalah
Bagaimana kita menyampaikan karya keselamatan Yesus Kristus. Bagaimana kita menghidupi kehidupan kita di dalam Injil tersebut. Bagaimana ketika kita mengimani bahwa kita mau percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita juga mau melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Kita mau mengerjakan amanat agung Tuhan. Kita mau hidup di dalam Injil itu hari demi hari. Kita mau terus bertobat setiap hari. Kenapa saya katakan terus bertobat setiap hari? Tobatan kita, karya keselamatan Yesus Kristus memang dilakukan satu kali. Ketika Yesus mati di atas kayu salib, dia sudah mengalahkan maut. Ketika dia bangkit kembali, kuasa maut dikalahkan. Terlebih ketika dia naik ke surga menyediakan tempat bagi kita. Dan itu terjadi satu kali untuk selamanya. Tetapi kehidupan kita juga perlu menyadari siapa yang hari ini sudah terbebas dari melakukan satu kesalahan. Dari mungkin tadi pagi bangun tidur sampai siang hari ini kita sedang duduk di tempat ini mendengarkan firman Tuhan ini. Tentu kita tidak terlepas dari dosa-dosa dan kesalahan yang terus-menerus kita berjuang untuk kita selesaikan. Yang mana tidak akan pernah kita selesaikan. Karena yang mampu menyelesaikannya hanya karya keselamatan Yesus Kristus. Dan itu mengajak kita untuk terus-menerus makin hari menyadari bahwa kita perlu Tuhan, kita perlu Yesus, kita perlu iman kita, dan kita tidak mau goyah akan iman kita, dan kita perlu mengerjakan itu. Dan salah satu tugasnya juga adalah tidak hanya bertobat setiap hari, tidak hanya mengabarkan Injil kepada diri kita setiap hari, juga mengabarkan Injil kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Mereka yang juga membutuhkan rahasia ini. Mereka yang juga membutuhkan karya keselamatan ini. Dan sebagai pelayan-pelayan, tentunya sebuah karakteristik tertentu yang perlu kita miliki. Sebagai seorang yang dipercayai, ya kan, dikatakan sebagai seorang yang dipercayai harus ada karakteristik tertentu. Dan karakteristik paling utama untuk kita dapat dipercayakan sebuah pekerjaan adalah kita adalah orang-orang yang dapat dipercayai. Bagaimana kita dapat dipercayakan sebuah pekerjaan kalau kita tidak dapat dipercayai? Kita tidak akan memberikan anggap saja gini, saya mau memberikan ilustrasi anak saya, meskipun kita tahu bahwa ilustrasi tentang anak seorang hamba Tuhan atau anak seorang khotbah ini seringkali tidak disenangi oleh anaknya, tetapi mungkin anaknya belum mengerti sekarang jadi tidak apa-apa. Jadi ketika kita punya seorang anak gitu ya, ketika kita akan mempercayakan anak kita kepada orang lain, misalnya digendong oleh orang lain, tentu kita akan memberikannya, kita pasti akan pilih-pilih ya. Karena ini anak kita yang kita sayang, anak ini anak yang kita sangat berharga dalam kehidupan kita nggak akan memberikannya digendong oleh orang-orang yang tidak kita kenal. Bukan gitu ya. Kita akan memberikannya kepada orang-orang yang kita tahu siapa mereka, latar belakangnya apa hubungannya dengan kita. Sehingga mereka termasuk ke dalam kategori orang-orang yang dapat percayai. Begitu juga di dalam dunia kerja kita. Atasan kita memberikan sebuah job desk kepada kita, sebuah tugas dan tanggung jawab kepada kita, karena mereka percaya bahwa kita adalah orang-orang yang dapat dipercaya menyelesaikan tugas dan tanggung jawab itu dengan baik. Dan Allah juga menuntut kita sebagai orang-orang yang dapat dipercaya oleh tugas tanggung jawab karya keselamatan Yesus Kristus untuk kita hidupi dan untuk kita wartakan. Dan di dalam suratnya kepada jemaat di Kolose, Rasul Paulus menyampaikan tentang beberapa orang di sana ya, di dalam Kolose pasalnya yang pertama gitu, ayat yang ke-7 dikatakan, semuanya itu telah kamu ketahui dari Epafras, seorang rekan dari pelayanan Paulus, kawan pelayan yang kami kasihi, yang bagi kamu adalah pelayan Kristus yang setia, loyalty. Karena kenapa setia dan dipercayai ini saya sandingkan? Karena sesungguhnya kata yang digunakan untuk menggambarkan orang-orang yang dapat dipercayai dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan faithfulness. Begitu juga dalam bahasa aslinya dikatakan pistos, berkaitan dengan iman, kesetiaan, orang-orang yang setia, orang-orang yang dapat dipercayai. Dalam Kolose juga gitu, dengan orang yang lain. Di ayat yang ke-7 dikatakan, pasal yang 4 ayat ke-7, semua hal ilahku akan diberitahukan kepada kamu oleh Tikhikus, saudara kita yang kekasih, hamba Tuhan yang setia, hamba Tuhan yang dapat dipercayai, dan kawan pelayan di
di dalam Tuhan. Ini adalah sebuah karakteristik, sebuah kapasitas, sebuah tata cara hidup yang Tuhan mau untuk kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai pelayan-pelayan Tuhan, sebagai hamba-hamba Tuhan. Di dalam mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan percayakan, kita haruslah menjadi orang-orang yang dapat percayai. Pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Paulus menuliskan demikian kepada jemaat di Korintus. Dan juga firman Tuhan hari ini tidak hanya untuk jemaat di Korintus, tapi untuk kita sekalian yang ada di sini. Apakah kita sudah menjadi hamba-hamba Kristus yang dapat dipercayai untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan, untuk menjadi teladan di dalam kehidupan kita. Dan ketika kita melihat lebih jauh lagi, karakteristik apa lagi yang harus dimiliki oleh seorang hamba Kristus? Tentunya adalah orang yang rendah hati. Karena kita kembali lagi ke dalam ilustrasi yang disampaikan oleh Paulus tentang budak pendayung kapal tadi, bahwa sesungguhnya sebagai seorang hamba kita tidak memiliki hak apapun untuk meninggikan diri. Kita tidak memiliki hak apapun untuk meninggikan diri. Sebagai seorang hamba, sebagai seorang pelayan, sebagai seorang budak lebih-lebih gitu, kita tidak mempunyai hak apapun untuk kita dapat meninggikan diri. Oleh sebab itu, baiklah kita merendahkan hati kita. Oleh sebab itu, baiklah kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Karena apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, apa yang mampu kita capai, semuanya adalah titipan. Titipan siapa? Titipan yang punya kita gitu ya. Titipan Allah yang memiliki kehidupan kita. Titipan Tuhan yang mempercayakan tugas-tugasnya kepada kita. Ketika kita berhasil mengerjakannya, bukan hanya karena kita mampu dan bisa mengerjakannya, tetapi karena Tuhan mempercayakannya terlebih dahulu dan mendorong kita, memberikan kemampuan kepada kita supaya kita mampu mengerjakannya. Kalau kita dengan sombong, kita dengan tinggi hati, tentu Allah tidak akan memanggil kita sebagai hamba-hambanya. Tuhan Yesus pun pernah memberikan perumpamaan ya tentang hamba yang setia gitu, hamba yang baik dan hamba yang jahat. Hamba yang baik adalah hamba yang menurut kehendak tuannya dan hormat terhadap tuannya dan mengerjakan segala sesuatu apa yang tuannya inginkan. Sedangkan hamba yang jahat adalah yang sebaliknya. Dia mengatakan bahwa Tuanku adalah Tuhan yang jahat. Dia meninggikan dirinya bahwa aku mengerjakan segala sesuatu, tapi Tuhan yang mengambil kreditnya. Karena sesungguhnya memang demikian. Apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, bukan untuk kemuliaan diri kita sendiri. Semuanya harus datang untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan masih kepada jemaat di Korintus, di dalam bagian berikutnya di ayat yang di pasal yang ke-9, ayat yang ke-16, Paulus mengatakan seperti ini. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Gak ada alasan bagi Paulus untuk memegahkan diri kalau dia melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Malah dia katakan, celakalah aku kalau aku tidak memberitakan Injil. Kenapa? Karena itu adalah sebuah keharusan. Itu adalah sebuah tugas dan tanggung jawab. Kalaupun kita berhasil melakukannya, tidak ada ruang bagi kita untuk menganggap diri kita sudah melakukan tugas kita dengan baik. Karena Tuhanlah yang memberikan tugas itu. Dan itu adalah sebuah keharusan yang terus-menerus harus kita lakukan. Dan kalau saya tanya lagi buat kita sekalian gitu, seberapa banyak kita berhasil daripada kita gagal di dalam kita melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Jika kita berhasil sekali, 2 kali di dalam melakukan pelayanan-pelayanan kita, di dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan kita, apakah kegagalan kita jauh lebih sedikit daripada keberhasilan kita? Apakah hal-hal yang mungkin dilihat oleh orang lain, wah dia hebat di dalam menyampaikan firman Tuhan, wah dia baik sekali dalam mengajar sekolah minggu. Tetapi di balik itu semua, ketika kita berada di kamar pribadi kita, ketika kita berada di ruang kerja pribadi kita, ketika kita di dalam perjalanan menuju tempat pekerjaan kita atau melakukan kegiatan-kegiatan yang lain, apakah fokus kita, pikiran kita, hati kita sudah berada di jalur yang benar?
Atau kita seperti orang-orang Kristen yang kalau jokes yang tidak pernah usai ini adalah hari Minggu kita suci, Senin sampai Sabtu kita melakukan pekerjaan-pekerjaan yang tidak kudus. Apakah seperti itu? Dan kalaupun itu yang terjadi, maka tidak ada ruang bagi kita untuk meninggikan hati kita. Tidak ada ruang bagi kita untuk sombong terhadap apa yang mampu kita capai di dalam pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Apalagi tidak di dalam pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Karena apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan adalah kehendak Allah lah yang jadi tujuannya. Kehendak Allah lah yang harus kita selesaikan. Dan bahwa kemuliaan Allah, kemuliaan Tuhan, itulah yang menjadi tugas tanggung jawab PR kita sebagai hamba Kristus. Dan alasan kedua bagi kita siang hari ini, kenapa kita tidak boleh main hakim sendiri? Dan di dalam nats ini gitu jelas dikatakan bahwa karena Tuhanlah yang akan menjadi hakimnya. Mengapa demikian? Ya karena memang Tuhanlah yang menentukan segala sesuatunya. Kita di negara hukum di Indonesia, keputusan-keputusan terhadap tindakan-tindakan hukum, keputusan-keputusan terhadap kegiatan kehidupan diatur semua oleh perundang-undangan. Dan di dalam perundang-undangan tersebut, ketika ada terjadi pelanggaran-pelanggaran, ada terjadi penilaian-penilaian tertentu, semua akan dibawa ke dalam ranah hukum dan sampai ke dalam ranah hukum, masuk ke dalam pengadilan, dan di dalam peradilan kita dipertemukan dengan hakim. Bahkan ketika kita sekedar melanggar lalu lintas, SIM kita ditilang gitu ya. Ketika kita ditilang, maka sebuah pelanggaran hukum. Dan ketika kita ditilang, kita pun diperhadapkan dengan hakim. Meskipun saat ini mungkin sistemnya sudah jauh berubah, ada tilang elektronik dan segala macam, tetapi secara konsepsi gitu, kita diperhadapkan dengan sebuah peradilan mana yang benar sesuai dengan peraturan tata undang-undang. Dan Tuhanlah yang menjadi hakim bagi kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan, sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai hamba-hamba Kristus. Karena meskipun di dunia ini kita menghadapi banyak sekali penilaian-penilaian, bukan begitu ya? Kita banyak sekali menghadapi penghakiman-penghakiman yang mungkin penghakiman ini tidak serta-merta kita anggap secara literal gitu. Mungkin sesuatu hal-hal yang judgmental daripada orang-orang yang di sekitar kita. Di dalam pelayanan kita seringkali menghadapi dua hal ya. Kita menghadapi dua hal ya. Di dalam pelayanan kita kadang-kadang kita dipuji oleh orang lain ketika kita melakukan pelayanan-pelayanan yang baik. Dan kadang-kala gitu, kita juga dikritik oleh orang lain di dalam melakukan pelayanan-pelayanan kita. Tetapi apa yang dinilai oleh dunia ini, apa yang dinilai oleh rekan-rekan sepelayanan kita, apa yang dinilai oleh jemaat di gereja kita, jangan membuat itu menjadikan kita terjebak di dalamnya. Kita berpikir berlama-lama, kita merenungkan perkataan-perkataan dan penilaian-penilaian dunia ini terhadap apa yang kita lakukan dan apa yang kita kerjakan. Dan bahkan mungkin kita menjadi salah satu orang yang melakukan itu. Kita menilai pelayanan-pelayanan orang lain. Kita mengkritik pelayanan-pelayanan orang lain. Kita juga mungkin memuji pelayanan-pelayanan orang lain. Tetapi jangan terjebak dengan apa kata dunia. Jangan terjebak dengan apa kata manusia. Dan kita sebagai objek gitu ya, misalnya kita yang menjadi objeknya, jangan kita tersinggung dengan kritik-kritik yang disampaikan oleh orang-orang lain di dalam pelayanan kita. Dan jangan juga kita terbuai dengan pujian-pujian terhadap pelayanan kita. Karena hal-hal ini dapat membuat kita terjatuh. Hal-hal ini dapat membuat kita patah harang gitu, mungkin ketika kita tersinggung dan kita merasa offended ketika orang lain mengkritik pelayanan kita tidak sesuai dengan apa yang orang-orang di Jumat ini inginkan, terus kita menjadi tersinggung dan kita menjadi mundur dari pelayanan kita. Atau bahkan ketika kita dipuji-puji yang dengan wah pelayanan kamu sangat baik, kamu sangat berkompeten, kamu sangat berkarunia dan bertalenta, lalu kita menjadi sombong dan tinggi hati. Dan di saat itulah kejatuhan kita dimulai. Sikapilah apa yang orang-orang sampaikan ini dengan kerendahan hati dan kasih. Kita terima dengan ketulusan dan kemurnian. Jangan menilai penilaian orang lain sebagai sebuah penilaian mutlak. Karena pada akhirnya Tuhanlah yang akan menghakimi kita. Tuhanlah yang akan menilai segala
sesuatu. Bahkan dikatakan di ayat yang kelima, ia akan menerangi juga apa yang tersembunyi dalam kegelapan dan ia akan memperlihatkan apa yang direncanakan dalam hati. Karena manusia hanya melihat apa yang terlihat di luar, tetapi Allah melihat apa yang ada di dalam kehidupan kita. Dan ketika kita mengatakan Tuhan yang menjadi hakim, maka kita juga harus berhati-hati. Banyak motivator-motivator mengatakan bahwa hari-hari ini kita harus belajar untuk bercermin. Kita harus belajar untuk mengevaluasi diri. Bukan begitu ya? Dan saya yakin dan percaya bahwa banyak di antara kita juga sedang sering melakukan hal tersebut. Bagaimana kita bercermin dan mengevaluasi diri kita. Ini bukan hal yang buruk. Saya tidak menilai mengatakan ini sebagai sebuah hal yang buruk, tapi kita perlu berhati-hati di dalam mengevaluasi diri kita sendiri. Karena bisa jadi kita menjadi orang-orang yang salah penilaian terhadap diri kita sendiri. Saya mau ngajak kita melihat di ayat yang keempat. Paulus mengatakan di tempat ini demikian. Sebab memang aku tidak sadar akan sesuatu, tapi bukan karena itulah aku dibenarkan. Di dalam terjemahan lain secara sederhana ayat ini mengatakan demikian. Tapi aku, hati nuraniku adalah seorang yang bersih. Tetapi kebersihan hati nuraniku itu tidak membuatku menjadi orang yang tidak bersalah. Paulus menyadari, mungkin dia menyadari dengan betul, aku melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Aku mengalami derita dan tetap melayani. Aku tidak menuntut banyak dan tetap melayani. Aku mengalami penyiksaan dan tetap melayani. Tapi apakah dengan karena itu aku menjadi orang yang benar di hadapan Allah? Dan ditegaskan oleh Paulus bahwa yang menghakimi aku ialah Tuhan. Bahkan dia tidak menilai dirinya sendiri sebagai seorang yang benar. Meskipun tidak sekali dua kali Paulus mengatakan di dalam surat-suratnya kepada baik kepada orang-orang yang dibimbingnya, kepada para murid-muridnya seperti Timotius, Titus gitu ya, dan juga kepada para jemaat, ikutilah teladanku. Luar biasa. Siapa di antara kita yang berani mengatakan bahwa, teman-teman, coba ikut teladan saya gitu. Mungkin sulit bagi kita untuk mengatakan itu ya, mengingat bahwa kita tidak ada dalam satu fase kesempurnaan. Dan begitu ke Paulus sesungguhnya, dia tidak ada dalam satu fase kesempurnaan. Ada banyak hal-hal yang dia katakan, meskipun mungkin orang-orang menilai secara dunia, dan aku pun sendiri menilai bahwa apa yang aku lakukan, apa yang aku kerjakan adalah sesuatu yang baik dan sesuatu yang benar. Tapi bukan karena itu aku akan dibenarkan di hadapan Allah. Karena nanti yang akan menilai pada waktunya adalah Allah itu sendiri. Dan Paulus pun berkata di dalam 1 Korintus pasal yang 10, masih kepada jemaat di Korintus, ayat yang ke-12. Ini bagi kita semua ini ya, berhati-hati. Kenapa? Sebab siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Seringkali penilaian-penilaian dunia yang mengatakan bahwa memberikan pujian-pujian kepada kita dan akhirnya kita pun bercermin dan mengevaluasi diri. Oh iya, memang benar saya sudah melakukan apa yang baik, apa yang benar. Hati-hati, kejatuhan kita sudah di ambang pintu. Kita sudah berdiri di tepi jurang karena ketika kita mulai sombong, ketika kita mulai tinggi hati, ketika kita mulai terbuai dengan penilaian-penilaian dunia dan penilaian diri kita sendiri, disitulah kita mulai tidak bergantung kepada Tuhan. Disitulah kita mulai mencuri kemuliaan Tuhan di dalam pelayanan-pelayanan kita. Kita mau mulai melihat bagaimana orang yang lain yang mungkin sebagian memuji, sebagian mengkritik, supaya orang-orang yang mengkritik ini pun masuk ke dalam golongan orang-orang yang memuji kita, masuk ke dalam golongan orang-orang yang menyenangi kita. Kita mulai berusaha untuk menjadi orang yang berpengaruh bagi orang lain. Kalau bahasa sosial media menjadi influencer bagi yang lain. Kita berusaha mulai menjadi seorang pelayan Tuhan yang terlihat keren, terlihat cool, sehingga kita punya banyak pengikut. Tetapi dikatakan, jangan sampai, karena disitulah kita mulai curi kemuliaan Tuhan. Dan Paulus juga menasehati Timotius ya, di dalam suratnya 2 Timotius 2 gitu, ayat yang ke-15, dikatakan berhati-hatilah kamu gitu. Jangan kamu mencari approval, persetujuan, kelayakan dari manusia. Tetapi yang mampu menilai diri kita layak adalah Tuhan itu sendiri. Jadi tidak ada ruang bagi kita untuk menilai segala sesuatu yang ada di tempat ini.
Jangan kita di dalam pelayanan kita juga ngomongin orang. Jangan kita juga menjadi bagian dari orang-orang yang mengkritik orang lain ataupun memuji orang lain sehingga kita lupa. Yang kita puji adalah Tuhan, yang kita muliakan adalah Allah, bukan orang-orang yang melayaninya. Pujian itu baik. Saya tidak mengatakan bahwa jangan kita memuji orang lain gitu. Kita patut dan wajib untuk memuji orang lain untuk mendorong mereka dalam semangat. Tetapi jangan sampai fokus dari tujuan kita, motivasi dari tujuan kita, dari pujian-pujian yang kita sampaikan, curi kemuliaan Tuhan. Dan pada akhirnya, hari penghakiman Tuhan akan datang. Mungkin kita mengalaminya di masa ini, mungkin kita akan mengalaminya di masa yang akan datang. Kita tidak akan pernah tahu kapan Tuhan datang, tetapi Tuhan pasti datang. Dan ketika Tuhan datang, Tuhan akan nilai segala sesuatu. Tuhan akan mengevaluasi segala sesuatu. Segala apa yang terlihat dan yang tidak terlihat. Tadi dikatakan ya, apa yang tersembunyi dalam kegelapan dan memperlihatkan apa yang direncanakan di dalam hati. Apakah kita siap jadi hamba-hamba Tuhan yang ketika Tuhan datang, dia membuka segala catatan track record kehidupan kita di dalam pelayanan kita, di dalam keseharian kita, di dalam kehidupan berumah tangga kita, di dalam pekerjaan kita, di dalam pergaulan dan lingkungan sosial kita. Apakah kita sudah menjadi hamba-hambanya yang setia, yang melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan, menjadi hamba-hambanya yang dapat dipercayai, dan ketika kita dipercayakan pekerjaan itu kita melakukannya dengan baik dan benar sebagaimana Tuhan inginkan. Dan ketika Tuhan datang sebagai hakim, mana kita akan juga. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Yesus. Biarlah Tuhan kami belajar bahwa Engkau adalah hakim agung kami, bahwa Engkau adalah yang menilai segala sesuatu, bahwa evaluasi diri kami, bahwa kelayakan kami, bahwa apa yang kami lakukan dan kami kerjakan bukanlah milik kami lagi, tetapi semuanya Bapa kami mau serahkan, kami mau letakkan itu di dalam uh, kuasa Tuhan, di dalam tuntunan dan pekerjaan Tuhan. Dan biarlah Tuhan kami mau menjadi hamba-hambamu yang setia Bapa. Kami mau menjadi hamba-hamba Tuhan yang dapat dipercayai. Kami mau menjadi hamba-hamba Tuhan yang rendah hati. Dan kami mau menjadi hamba-hamba Tuhan yang sungguh-sungguh memuliakan Tuhan di dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Ini doa kami, ini kehidupan kami, dan kami serahkan semuanya di dalam namamu. Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, Bapa yang kami yang kekal, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik, kita meresponi firman Tuhan dengan menyanyikan lagu ini. Kita mau menjadi hamba Tuhan yang setia sampai akhir hidup kita. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidup, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani kasih-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota hidup. Tak akan pernah ku sesali
mengiring Yesus sepanjang hidup, lewati lembah air mata, saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapa yang harus ku bayar, ku kan. Kita akan mau melayani Tuhan, kita akan mengasihi Tuhan. Kita mau melayani Tuhan dengan seumur hidup kita. Seumur hidupku, janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat melayani-Mu Tuhan, mengasihi-Mu. Seumur hidupku, janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai kuda. Sekali lagi kita akan katakan melayani-Mu Tuhan, melayani, Mu seumur hidupku, janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Janji Tuhan, janji-Mu